Shalom manusia yang perkasa, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Kasih-Nya bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagi hidup kami. Yesus, Kau segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, sebab Tuhan baik, melebihi segalanya. Oh, haleluya. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Oh Tuhan, Kau terlalu baik Tuhan. Kasih setiamu untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh. Terima kasih untuk pengorbananmu untuk kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu melebihi segalanya. Kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kau tetap Allah yang hidup, kasih-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tak tergoyai hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Sembah Engkau
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali kita nyanyikan, oh haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak bergoyang. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab tidak ada yang lain yang patut kami sembah dan kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah tergoyahkan Tuhan. Engkau tidak pernah tergoyahkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, Engkau selalu dapat kami andalkan. Apapun terjadi dalam kehidupan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini. Menyembah Allah kami yang luar biasa hebat. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami berikan semua hidup kami. Biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami. Maka segala sesuatunya akan baik adanya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin kebaktian kami pada hari ini, dari awal hingga selesai. Biarlah Engkau ditinggikan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, meninggikan Engkau. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Semua jemaat yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, semua memuji Tuhan, bersuka cita atas kehebatannya. Haleluya. Dari utara ke selatan,
terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya Tuhan. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan one more time. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu atas hidup kami sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat
kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sekali katakan, oh haleluya, karya-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu Tuhan. Untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak henti-hentinya hati kami Tuhan, penuh dengan luapan ucapan syukur, penuh dengan luapan ucapan terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Dunia boleh bergoncang, tapi kami tetap teguh di dalam Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang menonton acara ini secara online Tuhan. Hatimu akan penuh dengan sukacita, hatimu akan penuh dengan ucapan syukur yang melimpah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau kuatkan kami Tuhan pada pagi hari dengan firman-Mu. Isi hati Tuhan, kata-kata Tuhan yang selalu menguatkan hidup kami. Ajar kami Tuhan hari demi hari untuk belajar lebih mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau urapi dia. Kau urapi dia di dalam nama Yesus. Terima kasih.
Biarlah semua yang diberkati, semuanya dipulihkan. Semua yang mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap belajar lebih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin, haleluya. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kesempatan dalam hidup ini di mana kita terus diberkati oleh firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita mengikrarkan dan mendeklarasikan iman kita kepada Allah. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Yang kami muliakan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pagi yang diberkati oleh-Mu ini, Engkau mempersiapkan seluruh kami untuk fokus dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu saja. Karena itu Roh Kudus, Kau berkenan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu dan semua kami yang mengikuti ibadah ini. Supaya terpuji-pujilah nama-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Manusia Allah yang perkasa, kebahagiaan seringkali telah menjadi sulit untuk didefinisikan dalam kata dan kalimat. Bukan karena kesulitan di dalam merangkai atau memilih kata-kata untuk dijadikan sebuah definisi, memberikan pengertian kepada kebahagiaan itu sendiri. Akan tetapi kesulitannya lebih dikarenakan oleh beragamnya pendapat manusia tentang kebahagiaan. Sebab pengertian kebahagiaan itu dari masing-masing kepala yang berbeda-beda telah membuat kita kesulitan untuk merangkai seluruh pikiran itu. Salah satu contohnya, ketika sebagian orang berpendapat bahwa bahagia atau kebahagiaan itu adalah apabila kita memiliki banyak uang, kaya raya, sehingga kita bisa membeli segala sesuatu yang kita inginkan. Sementara lainnya berpikir berbeda. Yang lain berpikir bahwa apabila kita memiliki kekuasaan,
untuk mengatur hidup ini menurut maunya kita. Maka itulah yang disebut dengan nama bahagia. Sebagian lainnya berpikir bahwa kebahagiaan adalah ketika di perjalanan hidup ini kita terlepas dari segala permasalahan dan pergumulannya. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan, kata mereka. Sementara para kaum intelektual berpendapat bahwa kebahagiaan adalah apabila kita memiliki kemampuan untuk menggunakan pemikiran ini semaksimal mungkin dalam menjalani kehidupan selama kita di muka bumi ini. Sehingga ketika kita menemukan kesulitan-kesulitannya, kita bisa memecahkan persoalan tersebut. Dan sisanya merasa cukup puas dengan memilih salah satu pendapat yang dirasa kira-kira cocok dengan pendapat dirinya. Maka itulah yang disebut oleh mereka sebagai sebuah kebahagiaan. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri merangkum seluruh pemikiran-pemikiran tersebut dengan sebuah kalimat sangat sederhana. Salah satunya mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin. Namun demikian, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, segala pendapat, segala pemikiran yang ada di kepala masing-masing manusia berkaitan dengan kebahagiaan rasanya tidaklah terlalu penting. Sebab pada akhirnya atau utamanya kebahagiaan bukanlah tentang bagaimana kita mendefinisikan dan mengartikannya. Akan tetapi bagaimanakah kita dapat memperoleh dan meraihnya dalam hidup ini. Itulah sebabnya mengapakah manusia apapun isi kepalanya tentang kebahagiaan, ternyata di sepanjang perjalanan hidupnya mereka telah mengawali dan menjalaninya sebagai sebuah pencarian panjang akan kebahagiaan itu sendiri. Namun sayangnya saudara, manusia di dalam perjuangannya memperoleh kebahagiaan sejati yang menjadi dambaan semua kita, toh telah melakukannya dengan cara menduga-duga saja, mengira-ngira saja. Di manakah kebahagiaan itu bertempat tinggal? Dan bagaimanakah kebahagiaan itu bisa kita peroleh sekiranya dapat? Sebab berdasarkan pengalaman panjang manusia di dalam sejarah kehidupannya, manusia toh gagal di dalam memperoleh, mengusahakan kebahagiaan itu di dalam kehidupannya. Oleh karena manusia tidak memahami di manakah letak kebahagiaan itu yang sebenarnya. Atau kalaupun manusia tahu tempat di manakah kebahagiaan itu berada, ternyata tidak ada seorang pun dari satu manusia yang bisa memperoleh atau mencapai kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena keterbatasannya. Dalam hal inilah saudara, potret buram kehidupan manusia
di dalam pengusahaan pemerolehan kebahagiaan itu telah menjadi konsen Allah yang penuh kasih dan berbelas kasihan kepada kita. Itulah sebabnya Dia mengharuskan dirinya atas nama kasih untuk datang menjadi manusia, tinggal di antara kita, supaya olehnya Dia bisa memberitahukan kita dalam bahasa manusia yang gampang mudah dimengerti oleh kita, tentang di manakah kebahagiaan yang sejati itu bisa kita peroleh dan bagaimanakah caranya kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati itu. Untuk itu mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya, Bu? Hidup yang kekal dengan kebahagiaan yang dicari manusia. Apa hubungannya ketika Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 2 dan 3 tadi menyingkapkan, mengutarakan tentang rahasia hidup yang kekal kepada manusia, sementara yang hendak dicari manusia adalah kebahagiaan yang sejati. Apa hubungannya, atau bagaimanakah kita bisa memahami hubungan antara hidup yang kekal dan kebahagiaan sejati itu? Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu konteks dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 2 dan 3 tadi. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 2 dan 3 yang telah kita baca barusan ini adalah merupakan bagian dari doa Tuhan Yesus Kristus untuk murid-muridnya dan untuk semua orang yang nantinya percaya kepadanya lewat pemberitaan Injil oleh murid-muridnya dan semua orang yang percaya. Doa ini telah diberikan Tuhan Yesus Kristus secara khusus pada waktu itu untuk murid-muridnya. Oleh karena Dia harus mempersiapkan mereka sebelum Dia berpisah dengan mereka secara fisik. Karena Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, kemudian bangkit dan harus naik ke surga, ke tempat di mana Dia mulanya berasal. Atas alasan inilah, maka sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid-muridnya untuk sementara waktu secara fisik, Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mempersiapkan para muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya, yang masih berkehidupan di dunia ini, supaya setiap murid-muridnya dalam berkehidupan di dunia ini bukan hanya sekedar siap menghadapi segala tantangan hidup, permasalahan hidup yang telah dijadikan sebagai senjata iblis untuk menjatuhkan semua manusia, tak terkecuali anak-anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi juga supaya anak-anak Tuhan ini boleh senantiasa berkemenangan di dalam menghadapi segala tipu daya dan serangan iblis yang mau menjatuhkannya,
baik di dalam pencobaan, penderitaan, kesengsaraan, pun di dalam godaan terhadap kenikmatan hidup yang dibalut oleh kesenangan duniawi ini. Untuk itulah saudaraku, Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan murid-muridnya sedemikian rupa sehingga mereka bisa bertahan dan tidak terlena atas serangan apapun di dalam dunia ini. Secara khusus ketika manusia di dalam dunia ini senantiasa berkeinginan untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang sejati. Sementara di tangan iblis, kebahagiaan itu yang disodorkannya dalam bentuk kenikmatan duniawi telah dirancangnya sebagai senjata untuk menjatuhkan manusia dengan segala macam tipu daya, kenikmatan, kekayaan dunia dan kesenangannya. Sehingga 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Untuk itu, saudaraku, maka doa Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga yang dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 2 dan 3, salah satu bagian kecilnya ini, telah memberikan penyingkapan kepada Anda dan kepada saya tentang bagaimanakah kenikmatan, kebahagiaan yang benar dan sejati itu bisa kita peroleh di dalam Kristus. Untuk itu, mari kita perhatikan bagian penting dari doa Tuhan Yesus Kristus ini. Dikatakan di ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Bagian ayat 2 memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah pemegang otoritas, pemegang kendali atas semua yang hidup di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai pemegang kekuasaan atas segala yang hidup, Tuhan Yesus adalah penguasa atas hidup itu sendiri, atau pemilik dari kehidupan itu sendiri. Dan ketika Dia adalah pemilik dari kehidupan itu, maka Ia pun berkuasa untuk memberikan kehidupan itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Yaitu dalam hal ini persyaratannya adalah mereka yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saudara, ayat 3 Yohanes 17 melanjutkan dengan pernyataan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan bahwa hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya, yang disebut olehnya sebagai hidup yang kekal, ternyata tidak hanya hendak berbicara tentang tak terbatasnya waktu hidup,
melainkan pertama-tama hendak berbicara kepada kita tentang sebuah kehidupan yang amat sangat luar biasa. Mengapakah luar biasa? Oleh karena di dalam hidup yang kekal yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada siapapun yang percaya kepadanya, di dalamnya bukan hanya berisi tentang hidup yang tidak terbatas, melainkan juga berisi tentang sebuah kehidupan yang di dalamnya tidak ada keputusasaan sekalipun. Ketika kita dalam hidup ini tidak memiliki jalan keluar, hidup itu menjadi sangat luar biasa. Oleh karena tidak bisa takut sekalipun berada dalam situasi yang sangat menakutkan. Ia pun tidak bisa dibuat khawatir sekalipun tinggal di tengah-tengah keadaan yang mengkhawatirkan. Ia tidak bisa dikalahkan sekalipun musuh yang mendatangi kita melampaui kekuatan kita. Dan hidup yang luar biasa ini juga adalah hidup yang tidak bisa kehilangan pengharapan, sekalipun kita tidak memiliki dasar untuk berharap. Dan ternyata hidup kekal atau hidup yang sangat luar biasa yang telah dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 2 dan 3 ini adalah hidupnya Allah sendiri. Hidupnya Allah sendiri. Maka kata hidup yang kekal itu di dalam kalimat ini menggunakan kata zoe atau hidupnya Allah, bukan bios atau hidup makhluk ciptaan Tuhan pada umumnya yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Itulah yang membuat pernyataan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 2 dan 3 ini menjadi sangat bertalian erat. Bukan cuma bertalian erat, menjadi jawaban atas pencarian kebahagiaan sejati yang dicari oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Bahwa itu adalah merupakan hidupnya Allah yang menjadi hidup berkemenangan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, tak terpengaruh oleh apapun juga. Dan bahwasanya hidup kekal atau hidup Allah yang telah diberikan kepada kita hanya bisa diperoleh melalui penerimaan dan kepercayaan kita kepada Allah yang telah dinyatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saya bersyukur tak terhingga kepada Allah. Ketika Roh Kudus menggerakkan Yohanes untuk menuliskan di dalam Injilnya kisah atau peristiwa tentang perjumpaan Tuhan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di tanah Samaria. Mengapa saya sangat bersyukur ketika Allah menuntun Rasul Yohanes menuliskan peristiwa ini untuk diwariskan kepada kita dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena di dalam peristiwa ini kita bisa melihat dengan sangat jelas sebuah teladan konkret yang hendak dinyatakan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat manusia dan kepada semua orang yang percaya kepadanya secara khusus. Tentang bagaimanakah fokus, bagaimanakah konsentrasi, bagaimanakah isi hati Allah yang dipenuhi melulu oleh keinginan
membuat manusia yang telah diciptakan segambar dan serupa dengannya berada dalam kehidupan diberkati dan baik-baik saja. Ditulis di dalam Yohanes pasal yang keempat, Alkitab menjelaskan kepada kita, pada suatu waktu Tuhan Yesus Kristus sengaja untuk menjumpai seorang perempuan di tanah Samaria yang ditunggunya di tepi sumur Yakub. Oleh karena dia sangat tahu pribadi perempuan ini yang secara penilaian rata-rata manusia sama sekali tidak memiliki satupun alasan untuk layak memperoleh perhatian, memperoleh perlakuan istimewa. Jangankan dari Allah, dari sesama manusia pun tidak. Oleh karena perempuan ini memiliki latar belakang kehidupan yang secara moral dalam masyarakat sangat buruk. Memiliki 5 suami, gonta-ganti suami. Kemudian saat itu tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya. Jadi sudah ada 6 laki-laki di dalam hidupnya. Apa yang dicarinya dengan hal-hal seperti ini? Apa yang dicarinya dengan melakukan perkara-perkara seperti ini? Tentu sederhana saja kita melihatnya. Bukankah dia berusaha untuk memperoleh kebahagiaan? Ketika yang satu tidak dia dapati, kepada yang kedua tidak dia dapati, ketiga, keempat, kelima, keenam, dia terus berusaha supaya dia dapat. Namun toh tidak diperolehnya juga. Sementara cap sebagai wanita yang memalukan telah tertempel di dalam dirinya, menjadi cibiran masyarakat. Itu pasti dan sudah jelas. Rasa malu, rasa lelah, putus asa atas hidup ini, tak berpengharapan, mencari sesuatu yang sia-sia. Sementara dia sudah mengerahkan apa yang sanggup dia lakukan untuk memperoleh kebahagiaan itu sendiri. Terpatri dalam kehidupan perempuan Samaria yang memang dengan sengaja ditunggu Tuhan Yesus untuk dijumpai. Dalam situasi yang seperti inilah Allah telah tergerak oleh belas kasihannya yang luar biasa itu untuk memberitahukan kepada pribadi perempuan Samaria ini, juga kepada pribadi semua manusia yang memiliki perjalanan hidup yang sama dengan perempuan Samaria ini, supaya olehnya ketika mereka diberitahukan tentang di manakah kebahagiaan yang sejati itu yang selama ini mereka cari, dan bagaimanakah cara memperoleh kebahagiaan yang sejati itu, mereka bisa membuka hatinya, mereka bisa menerimanya, dan mereka bisa menikmati kebahagiaan itu. Kepada perempuan Samaria yang kemudian dalam percakapan panjang itu Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia kebenaran penting ini kepadanya. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Tuhan Yesus berkata kepada si perempuan Samaria ini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Hebat loh saudara. Perempuan itu kan mau timba air di sumur Yakub, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menggunakan sarana sederhana ini
untuk menyingkapkan rahasia kebenaran pentingnya. Barang siapa minum air ini yang kamu timba ini, kamu akan haus lagi. Kemudian 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau saya menjadikan kalimat di ayat 14 ini menjadi kalimat langsung dalam sebuah percakapan yang terjadi pada waktu itu, bunyinya menjadi seperti ini. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, pribadinya itu sendiri, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup itu yang membuat kamu memiliki kehidupan yang kekal. Hidupnya Allah itu sendiri yang berisi tentang kehidupan yang luar biasa itu. Hanya bisa kamu peroleh ketika kamu menerima hidup yang akan kuberikan kepadamu. Di bagian berikutnya, perempuan itu berkata dengan sangat tulus, Tuhan berikanlah aku air hidup itu. Tuhan berikanlah aku air hidup itu. Dan kemudian di dalam percakapan yang luar biasa ini, kepadanya lah Tuhan Yesus telah berkata dengan sangat terus terang. Setelah dia menyingkapkan rahasia kebenaran, di manakah kebahagiaan sejati itu bisa kamu dapati? Dan bagaimanakah caranya kamu memperolehnya? Kepada perempuan inilah Tuhan Yesus berkata, Akulah Mesias. Dia yang diurapi itu, yang kepadanya Allah telah berkenan menyatakan keberadaan dirinya secara jasmani. Akulah yang berkata-kata denganmu itu. Akulah pemilik hidup yang kekal itu, hidup yang luar biasa itu. Saudaraku, kemudian respon dari perempuan Samaria ini menjadi luar biasa sekali. Dia bukan hanya sekedar meninggalkan tempayan yang telah diisinya dengan air itu, yang menjadi tujuan utamanya datang ke sumur itu. Tetapi setelah dia mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus akan siapakah dirinya, tentang kebahagiaan yang sejati itu yang diberikannya kepadanya, dia menyambutnya dengan antusias. Aku mau terima itu Tuhan. Aku mau mematuhinya itu Tuhan. Aku mau menjadikan itu sebagai bagian dalam diriku. Dia mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan lebih daripada itu, dia meninggalkan tempayannya. Dia berlari pergi kepada teman-temannya di kota. Dan dia memberitakan kabar luar biasa ini. Kepada mereka dia memberitahukan, di sana ada Mesias. Di sana ada sumber kehidupan yang tidak ada matinya itu. Yang berisi tentang kebahagiaan kekal selama-lamanya. Selama kita masih berjalan di dunia ini pun setelah kita mengakhirinya dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Dia menjadi pewarta Injil bagi kota Samaria. Dan dia membawa banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga seluruh kota itu yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus atas kesaksian perempuan ini berkata, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah diperagakan perempuan Samaria itu? Yang telah dituliskan dengan sangat lengkap di dalam Yohanes pasal 4 itu.
telah menjadikan sebuah kesaksian hidup bagi Anda dan bagi saya. Untuk bagaimanakah kita menjalani hidup ini dan mengakhiri hidup ini dalam kebahagiaan yang sempurna, yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak peduli berapa banyaknya permasalahan pergumulan yang harus kita hadapi. Tidak peduli berapa liciknya iblis memakai harta dunia, kesenangan dan kebahagiaan untuk menjatuhkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas, ketika kita menerima hidup Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kemudian kita taruh di dalam hidup kita, dalam iman kepadanya, maka percayalah, kebahagiaan akan berjalan beriringan bersama-sama dengan kita. Oleh karena firman itu menguasai hidup kita, supaya terpujilah Tuhan selama-lamanya dalam hidup kita. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setiamu atas semua kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami boleh senantiasa disadarkan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menikmati penguasaan firman dalam hidup kami. Yang menguatkan kami, memampukan kami melewati hari-hari hidup kami bersama-sama dengan-Mu secara baik-baik saja. Dan menemukan kebahagiaan hanya di dalam Kristus saja. Roh Kudus, Engkau menguatkan setiap umat-Mu yang bergabung di dalam ibadah online ini, agar semua kami boleh menangkap kebenaran penting ini dan bergabung di dalam kebenaran ini, supaya olehnya Engkau diberikan ruang untuk memberkati setiap kami melewati hari-hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya di hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudaraku, dikasih Tuhan, kita bersyukur kebenaran terus diperdengarkan kepada kita agar kita hidup oleh kebenaran. Kebenaran Tuhan adalah hidup kita. Terus berpegang teguh atas kebenaran Tuhan, dan kita pasti memiliki hidup yang berkenan dan berbahagia di hadapan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Mari kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah dan pimpinan-Mu yang telah memimpin ibadah kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tetap tinggal serta bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan kita semua. Sungguh dikuatkannya Roh-Mu, diteguhkannya hatimu, disegarkannya jiwamu, disehatkannya tubuhmu. Diberkatinya rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati studimu, dimanapun kau melangkah. Engkaulah pewarta kebenaran Kristus. Dan saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, tetap setia kepada firman Tuhan. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.